Sejauh ini Liverpool udah menjalankan 4 laga persahabatan untuk mempersiapkan diri menuju musim 2024-2025. Match pertama berakhir dalam kekalahan 0-1 dari Preston di pertandingan yang nggak disiarkan. Di match kedua, mereka berhasil mengalahkan Real Betis dengan skor tipis 1-0. Diikuti dengan kemenangan dari Arsenal yang juga tipis dengan skor 2-1. Dan yang paling baru ini, menang 3-0 dari Manchester United. Tapi yang namanya pramusim, ya tetap pramusim, gak usah diambil serius-serius banget lah. Menurut gue skornya itu nggak begitu penting, walaupun ya tetap perlu kita perhatikan ya. Tapi seharusnya kita lebih fokus ke taktik yang lagi dicoba sama manajer baru, terus ke pemain-pemain yang lagi mengembalikan fitness, dan juga siapa aja yang mungkin akan punya peran besar di Liverpool untuk musim depan. Di video ini gue bakal ngebahas hal-hal apa aja yang bisa kita pelajari dari 4 pertandingan yang udah dimainin sama Liverpool lah. Kayak yang gue bilang tadi, gue gak akan begitu fokus ke hasilnya, tapi gue akan ngulas statistik-statistik yang menarik, terus kemudian taktik dan strategi yang dipakai sama Arne Slot, sama pemain-pemain yang bersinar. Dan buat temen lu yang udah bilang, Bang, kayaknya Arne Slot bakal gacor nih, bakal menang IPL musim ini, udah ngalahin Arsenal, udah ngalahin United. Ingetin aja kalau misalkan Liverpool tuh juga kalah sama Preston North End yang musim lalu itu finish di peringkat 10 Liga 2 di Inggris atau di Championship. Jadi emang pramusim itu tujuannya bukan untuk ajang pamer-pameran lah. BTW, pertandingan persahabatan pertama mereka itu kan lawan Preston North End dan itu tuh nggak disiarin gitu, behind closed doors. Jadi gue nggak bisa nonton siaran ulangnya maupun highlights-nya atau apapun itu. Dan kebetulan juga gue nggak nemuin source-source yang terpercaya untuk gue ngulas mengenai statistiknya. Jadi ya di video ini gue nggak bakal ngebahas mengenai match itu. Bukan karena gue sakit hati ya, bukan. Sebelum kita mulai, tau gak sih kalau misalkan lebih dari 95% dari lu yang nonton video ini tuh sebenarnya belum subscribe ke channel gue. Jadi kalau misalkan kalian suka sama kontennya dan pengen ngebantu gue untuk nge-grow channel ini, ya bisa kalian pencet lah tuh tombol merah itu. Dari 3 pertandingan di pramusim, kita bisa lihat kalau emang Arne Slot itu tipe manajer yang possession based dan suka melakukan slow build up. Dalam pertandingan melawan Real Betis, ya mereka mendominasi possession di 63%, memiliki lebih banyak shots, big chances, dan juga accurate passes. Harvey Elliott dan Szoboszlai keduanya sering bertukar posisi ya, karena emang keduanya ini bermain sebagai number 10. Ini unik, karena emang pada waktu itu Liverpool belum punya striker yang natural. Dan di beberapa contoh, mereka akan turun ke bawah untuk ngebantu setup dan build up-nya Liverpool. Di pertandingan ini emang udah kelihatan banget kalau Slot itu suka bermain dengan double pivot, yang di match ini tuh banyak dijalankan oleh Wataru Endo dan Curtis Jones. Walaupun sesekali ini ya bisa tukeran lah dengan Elliott atau Szoboszlai. Atau kadang mereka juga ngebentuk 4-3-3 dengan Endo sebagai single pivot. Morton dan Yoni juga memainkan role ini saat mereka masuk ke lapangan. Bermain tanpa natural striker emang gak gampang sih, tapi di pertandingan ini kita ngelihat bagaimana skenario ini tuh menguntungkan bagi Salah dan Carvalho yang keduanya itu waktu itu bermain di right wing dan di left wing. Yang jadinya mereka punya kebebasan untuk melakukan cut-in, terutama dengan Tsimikas dan Bradley yang beberapa kali juga mainnya cukup tinggi. Terus mungkin satu hal yang perlu diperhatiin lagi ya yang gue notice di pertandingan tersebut adalah double 10-nya Elliott dan Szoboszlai ini kadang turun juga masuk sebagai deep six. Kadang bahkan sampai setara dengan center back untuk ngebantu Liverpool progress the ball. Ini nunjukin kalau misalkan ya emang Arne Slot itu lebih suka bermain passing-passing pendek ya, lebih suka build up-nya itu perlahan maju ke depan dan suka menginvolve atau mengikut sertakan para midfieldersnya dia. Tapi ini juga ada imbas jeleknya sih, karena mungkin karena mereka belum siap atau belum terbiasa aja kali ya bermain dari belakang dengan pelan kayak gini. Tapi ini menyebabkan ke blunder-blunder yang menyebabkan lagi ke skenario-skenario yang berbahaya. Dan gue ngeliat ini banyak terjadi dari Wataru Endo, dari Sepp van den Berg, dari Szoboszlai. Jadi mungkin itu area yang masih harus diperhatiin lagi sama Arne Slot. Satu-satunya gol di pertandingan ini yang datang dari Szoboszlai kayak ngasih gambaran kalau Liverpool musim depan akan bisa mengubah tempo permainan dalam seketika. Cuma butuh 3 pass dari belakang garis tengah yang diawali oleh Nyoni ke Salah dan Salah ke Szoboszlai untuk akhirnya Szoboszlai bisa melakukan finish. Di game ini juga Salah tampil gemilang ya, kayak seimbang lah antara sayap yang bisa invert ketika Bradley overlap atau sayap yang lebar ketika Bradley melakukan underlap. Jadi ya gue rasa laga ini sebagai first match di pramusim gue rasa cukup oke lah resultnya. Kita bisa banyak lihat pemain-pemain, banyak lihat pemain muda juga ya kayak Morton sama Nyoni yang tadi gue udah bahas. Dan kayaknya nggak begitu banyak yang bisa dibahas dari pertandingan ini. Masuk ke match kedua yaitu lawan Arsenal. Di sini Slot melakukan satu perubahan ke starting 11-nya.
Dia mengganti Endo dengan Jota, yang emang sejujurnya di pertandingan lawan Real Betis itu gue nggak begitu puas sih dengan penampilan Endo. Karena gue ngerasa dia kadang terlalu slow, terus dia sering bikin blunder, dan kayaknya nggak cocok untuk main sebagai pivot yang bisa mengontrol permainan. Tapi di game lawan Arsenal ini kita bisa lihat Arne Slot menggunakan taktiknya yang udah dia gunakan di Feyenoord sebelumnya, di mana ketika midfieldersnya maju, para fullbacks ini nggak overlapping, atau seenggaknya nggak selalu overlapping lah. Kadang juga mereka masuk untuk menjadi bagian dari midfield. Kayak jadi double pivot baru gitu dengan ninggalin satu pemain sebagai six. Gitu. Kadang bisa Jones, kadang Elliot, kadang Szoboszlai. Liverpool emang nggak sedominan itu di pertandingan ini. Secara possession mereka duduk di 40% aja. Accurate pass juga cuman di 318, sementara Arsenal di 502. Meski begitu, menurut gue di match ini Liverpool cukup solid secara defensif. Walau emang Arsenal dapat 13 shot, tapi cuma 2 yang on target dengan 1 big chance aja. Defender Liverpool emang cukup clutch sih saat melakukan last man tackle, dan performa Kelleher dengan 7 recovery dan 1 save juga ngebantu mereka banget. Tapi lagi-lagi kayak match lawan Real Betis, menurut gua ada satu problem. Midfieldnya tuh terlalu kendor. Karena ya emang di pertandingan ini nggak ada midfield yang secara natural mindsetnya itu defensif ya. Jadi ya itu cukup normal sih, tapi ini bisa jadi area yang kita perhatiin juga. Dan karena nggak ada midfielder yang mindsetnya natural sebagai defensive midfielder, jadinya ya kayak kurang awareness gitu terhadap pergerakan musuh. Kayak beberapa kali Martinelli bisa lewat, Odegaard bisa lewat, Gabriel Jesus bisa lewat, dan itu cukup berbahaya sebenarnya. Tapi di match ini kita juga ngelihat potensi Liverpool di counter attack untuk musim depan. Gol pertama dari Mohamed Salah tuh kayak ngingetin gue zaman-zaman counternya Liverpool waktu masih ada Mane dan Firmino. Bener-bener cepet dan efektif. Jadi walaupun Arne Slot itu suka bermain short passing, slow build up, dan ya segala macam itulah, dia nggak nutup potensi pemainnya untuk bermain secara direct juga. Jadi bisa dibilang dia cukup fleksibel lah. Akhirnya sampai ke match terakhir saat video ini dibuat, saat Liverpool menang 3-0 dari Manchester United. Di match ini bisa dibilang filosofinya Arne Slot yang katanya total possession football nggak begitu kelihatan ya. Justru malah di match ini gue ngerasa mereka jadi tim yang cukup direct build up-nya dan banyak mengandalkan Salah dan Carvalho dalam melakukan penyerangan. Liverpool unggul tipis dari segi possession dengan 53%, tapi dari jumlah shot cuman bisa ngehasilin setengah dari apa yang MU dapat di 18 shot. Meski begitu, kita lihat, terutama kalau dibandingin sama musim lalu ya, Liverpool terkesan jadi lebih efektif. Mereka dapat 4 big chances dan berhasil mencetak 3 gol. Dari 9 shot, 5 diantaranya on target. Cuman masalahnya masih sama, dan di match ini tuh kelihatan banget bagaimana disiplin bertahan dan defensive awareness-nya Liverpool tuh bisa menjadi area yang sangat-sangat lemah musim depan. Mereka kasih MU 18 kesempatan untuk syuting dengan 36 touch di area kotak penalti mereka sendiri. Bahkan 17 dari 18 shotnya MU tuh datang dari dalam kotak penalti. Dan ini seakan jadi pertanda kalau emang secara defensif masih ada yang perlu diperhatikan dan diperbaiki oleh Arne Slot. Kehadiran Jota di match ini nunjukin kalau dengan striker yang proper, Liverpool tuh emang berbahaya banget dan ya jadi lebih seimbang lah komposisinya. Double pivot dengan gelandang gantung yang bisa naik turun lapangan kayak Harvey Elliott menunjukkan bahwa sistem ini bisa berjalan dengan baik dengan pemain-pemain yang Liverpool udah punya sekarang. Salah, Jota, dan Carvalho tampil gemilang di match ini, ketiganya cetak 1 gol dan 2 assist. Salah menurut gue lagi-lagi tampil berkelas banget. Asisnya ke golnya Jones tuh menunjukkan kalau emang Salah masih salah satu winger terbaik di dunia saat ini. Kemampuan dribble dan sulit diprediksinya bisa jadi kunci buat Liverpool musim depan. Gravenberch juga tampil dengan baik dengan 3 interception, 5 recovery, dan 2 clearance. Kayaknya di sistem ini dia bisa jadi bagian dari midfield yang lebih menonjol lah ketimbang musim lalu. Ya kurang lebih kalau misalkan di recap lagi, Arne Slot adalah tipe manajer yang lebih prefer dengan slow build up ya, pelan-pelan ngoper bola dari belakang, terus memindahin pemain-pemain dari posisi mereka untuk mendapatkan overload terutama di area tengah. Itulah kenapa fullbacks-nya kadang suka masuk ke dalam gitu. Tapi di sini kita juga bisa ngelihat kalau dia sebenarnya adalah manajer yang cukup fleksibel. Saat dibutuhkan dia bisa main direct, dia bisa main long ball. Kita bisa ngelihat di match-match sebelumnya ya, kayak Kelleher tuh juga sempatlah memberikan long ball kayak Alisson walaupun emang nggak sesering waktu zamannya Jurgen Klopp. Pemain-pemain Liverpool kayaknya udah beradaptasi dengan cukup baik dalam taktik dan strategi penyerangan yang digunakan sama Arne Slot ya. Karena dalam 3 match itu mereka mendapatkan 6 gol, 10 big chances, dan juga 28 shots. Cuman emang PR-nya Slot ini masih dari segi defensif ya, karena dalam 3 match aja mereka kasih ruang untuk 38 shot dari musuh.
Dan ini adalah angka yang harus diperbaiki melalui peningkatan defensive awareness dan juga untuk lebih berhati-hati saat mereka melakukan build up. Karena kita bisa ngelihat ya di match-match sebelumnya itu kayak Liverpool banyak kehilangan bola ketika mereka build up dari belakang dan ini menyebabkan ke situasi-situasi yang berbahaya. Beda dari Feyenoord, winger Liverpool ini kayaknya dibikin jadi double role gitu. Jadi keduanya bisa main wide ataupun invert. Jota kadang drop sebagai false nine, sementara fullbacks-nya ini bisa beda-beda banget taktiknya. Bisa overlap, bisa underlap, bisa tuck in juga ke midfield, jadi sangat bervariasi lah. Dari segi gelandang, kayaknya Slot tuh emang butuh pemain-pemain yang controlling sih. Jadi alhasil ya Endo mungkin nggak begitu dilirik sama Slot. Dari 3 pertandingan tersebut, ada 4 pemain yang menurut gue menarik untuk dibahas ya, yang menurut gue bersinar lah selama pramusim, dan mungkin punya peran yang lebih besar daripada musim lalu di Liverpool untuk musim depan. Gue nggak tahu apakah musim depan Kelleher akan tetap stay di Liverpool ya untuk menjadi opsi kedua, karena walaupun berita-berita terbaru ini bilang kalau misalkan Kelleher itu mau untuk bertahan, tapi rasanya kayak nggak adil aja nggak sih buat dia untuk jadi second choice goalkeeper gitu, karena dia menurut gue bisa lah jadi goalkeeper starter di tim yang lebih kecil gitu. Sementara itu, Jaros yang tampil gemilang lawan MU rasanya bisa dicoba sebagai second choice goalkeeper. Di match itu Jaros melakukan 4 save, 4 recovery dengan 75% passing success rate. Penampilannya di match itu tuh bagus banget, dan kalau emang Kelleher cabut, gua rasa Jaros akan memainkan peran yang penting untuk melapis Alisson dan menjadi kiper utama di pertandingan-pertandingan kayak Carabao Cup dan FA Cup. Musim lalu untuk Sturmgras, dia mendapatkan 7 clean sheet dalam 21 pertandingan di semua kompetisi. Angka yang udah cukup bagus lah, yang menunjukkan kalau dia udah punya cukup jam terbang dan konsistensi sebagai opsi kedua di Liverpool. Tapi kalau emang Kelleher nggak cabut dan bertahan di Liverpool, mungkin pilihan terbaiknya adalah bagi Jaros ini untuk dipinjamkan ke klub lain. Karena menurut gue nggak mungkin Kelleher akan mau stay sebagai opsi nomor 2 setelah musim depan. Dan untuk itu mereka butuh pemain goalkeeper dengan kemampuan kayak Jaros untuk dapat game time yang konsisten. Salah satu pemain yang menurut gue paling bersinar di pramusim adalah Harvey Elliott, yang dalam 3 pertandingan dapat 2 assist termasuk over the top pass ke Fabio Carvalho di match lawan Arsenal, yang bener-bener itu terjadi di area yang sangat sempit dan bikin back Arsenal tuh jadi kebingungan banget. Elliott juga berhasil menciptakan 6 chance dengan 14 pass ke final third. Musim lalu, Elliott dapat 4 gol dan 11 assist dalam 53 pertandingan di semua kompetisi. Emang ini bukan angka yang menakjubkan sih, tapi menurut gua ini baru awalannya aja. Gaya bermain Arne Slot yang bergantung pada creative midfielders bakal ngebuka ruang bagi Elliott untuk menunjukkan kemampuannya musim depan. Baik itu bermain sebagai attacking midfielder, sebagai box to box, atau bahkan sebagai pemain sayap kanan. Ngelihat kemampuan Bradley untuk main di pramusim ini sebagai right back kayaknya bakal bikin Arne Slot jadi pusing sih. Karena dia punya 2 right back dengan kemampuan yang sangat-sangat baik tapi dengan profil yang berbeda. Dalam 3 pertandingan, Bradley mendapatkan 3 interception, mendapatkan 9 recovery, dan melakukan 12 defensive action secara total. Bradley juga menciptakan 2 chance dan mendapatkan 7 pass ke final third, menunjukkan kalau dia menyediakan opsi penyerangan bagi Arne Slot. Performa Bradley yang seimbang ditambah dengan kemampuan dia untuk membuat overlap atau underlap ini juga kayaknya cocok banget buat Arne Slot. Jadi ya dia punya potensi untuk menjadi pesaing bagi Trent Alexander-Arnold di musim depan. Dan itulah rekap untuk pramusimnya Liverpool sejauh ini. Kalau dilihat sih sebenarnya Liverpool udah cukup oke ya, cuman masih ada area-area yang harus diperhatikan sama Arne Slot. Kayak contohnya area defensif sih, dan defensif ini nggak cuma ngomongin mengenai center back, right back, dan kiper ya, tapi ini juga masalah midfield. Karena menurut gue dengan ngedeploy pemain-pemain kayak Szoboszlai, Jones, dan Harvey Elliott di satu tim yang sama, ya udah pasti mereka nggak akan punya defensive awareness yang setajam itulah, nggak kayak Wataru Endo. Dan dari segi penyerangan sebenarnya bukan masalah sih, tapi ini hal yang perlu diperhatikan adalah siapa yang akan menjadi pesaing untuk Mohamed Salah, karena kayak kita nggak bisa ngelihat satu musim lagi di mana ya Mohamed Salah tuh nggak punya kompetitor. Rasanya dia harus punya kompetitor, jadi dia lebih terdorong lah untuk perform dengan lebih baik dan lebih konsisten. Dan itulah videonya. Kalau misalkan kalian suka sama pembahasan gua, tolong kasih like, tinggalkan komentar juga, dan jangan lupa untuk subscribe. Dan kalian juga boleh kok share video ini ke teman-teman kalian, mungkin ke grup WA keluarga gitu. Tapi ya itu aja sih kayaknya. See you in the next episode.